Iya, dan kalau kita lihat memang dampak dari penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat tidak hanya ke tahu tempe karena kedelainya harganya naik, kedelai impor ya Iya. khususnya, tapi juga ada beberapa lainnya begitu yang mengalami kenaikan. Nah, ini ada juga perubahan ataupun bagaimana cara dari pemerintah untuk mengeluarkan berbagai jurus untuk stabilkan nilai tukar rupiah, salah satunya membatasi barang impor. Ya, beberapa barang impor yang dibatasi diantaranya adalah bakso. Oh, kita baru tahu ya bahwa bakso itu ternyata diimpor dari luar ya. Dagingnya mungkin Daging. ya. Lalu tasbih, mobil ambulans, hingga ini yang terakhir juga kondom. Pemerintah menaikkan tarif PPh 22 atau pajak penghasilan pasal 22 terkait barang impor terhadap 1.000 lebih jenis barang. Cakupan pajak impor baru ini meliputi barang-barang komoditas sehari-hari. Selain komoditas sehari-hari, masih ada ratusan barang kebutuhan sekunder dan tersier yang juga masuk ke dalam penyesuaian tarif pajak. Ya, kita mengurangi belanja-belanja yang barang impor. Jadi kayak keperluan-keperluan elektronik terutama ya. Jadi kita dikurangin lah. Seperti kita mau beli ini nanti dulu aja lah. Ya gitu aja. Tapi kalau kebutuhan sehari-hari ya gimana lagi, harus kita gimana ya, tapi tidak kayak belanja ya seitunya aja lah sekarang gitu ya. Dalam peraturan terbaru itu, terdapat 5 kategori barang yang mengalami kenaikan tarif PPh impor 2,5 hingga 10%. Kategori pertama adalah peralatan manikur-pedikur, obat anti jerawat, deodoran yang mengalami kenaikan PPh impor 10%. Berikutnya, ada juga PPh impor ambulans dan mobil jenazah yang juga naik 10%. Selain itu, produk yang sifatnya konsumtif seperti sosis dan bakso ikan, permen karet, permen, hingga kopi instan juga harus terkena PPh impor hingga 7,5%. Tak hanya itu, barang seperti kondom hingga wig juga dikenakan PPh impor hingga 7,5%. Padahal, impor kondom di Indonesia terbilang kecil dibandingkan barang lain. Dan poin terakhir, ada produk pendukung ibadah yaitu tasbih yang juga kena imbas PPh impor sebesar 10%. Tasbih sendiri memang sebagian besar diimpor dari sejumlah negara seperti Arab Saudi, Turki, hingga Mesir. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, naiknya tarif PPh impor ini membuka kesempatan bagi industri domestik untuk memenuhi permintaan barang-barang tersebut dengan produk lokal dengan kualitas terbaik. Dengan adanya dengan PPh naik plus adanya depresiasi, ini kesempatan bahwa industri dalam negeri punya margin sekitar 15-20% lebih rendah sekarang. Sehingga mereka harusnya bisa respons dan industrinya sudah ada. Sehingga mereka bisa masuk dan kita harap itu menciptakan pekerjaan, menciptakan nilai tambah dan menciptakan confidence. Penyesuaian tarif pajak ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang impor. Sementara untuk jangka panjang, harapannya dapat menguatkan produksi dalam negeri.